Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan semuanya? Miss harap semuanya sehat dan tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana karena nggak ada hal penting yang harus kalian keluar rumah. Kalian kan tim rebahan, ini waktunya kalian rebahan. Tapi hari ini Miss bakalan ajarin dan ada tugas. Tugasnya itu kalian kerjakan di selembar kertas, buat nama dan buat kelas. Kirim ke email Miss, paling lama jam 6 sore udah Miss terima. Jadi, Miss kemarin ada ngasih kalian tugas kan, buat rangkuman tentang gelombang bunyi, kemudian kerjakan latihan di belakangnya gitu kan. Itu tetap kalian kerjakan dan kumpulkan nanti setelah masuk sekolah. Nah, di sini Miss bakalan ajarin dan jelasin tentang gelombang bunyi. Oke, gelombang bunyi yang pertemuan pertama ini Miss bakalan jelasin tentang kompetensi intinya, tujuan, karakteristik gelombang, cepat lambat bunyi. Nah, ini kompetensi intinya kalian bisa baca, kompetensi dasar. Tujuan kita belajar ini pertama siswa bisa membedakan gelombang berdasarkan frekuensi yang bisa didengar. Nih Miss kasih tahu ya, kalian kan pernah tuh belajar tuh suara infrasonik, audiosonik, ultrasonik, ya kan? Nah di sini kita ulang lagi. Nah nomor 2 itu siswa bisa menjelaskan peristiwa pembiasan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bukan cahaya aja yang bisa dibiaskan, tapi suara juga bisa dibiaskan. Kemudian selanjutnya sampai yang ke tujuan kelima. Oke, ciri-ciri gelombang bunyi. Bunyi itu termasuk gelombang mekanik atau gelombang longitudinal. Jadi, dia butuh yang namanya medium untuk merambat supaya kita bisa dengar. Mediumnya apa aja, Miss? Bisa zat padat, zat cair, zat gas. Nah, salah satu yang kita gunakan ini adalah gas, udara. Jadi kalau misalnya kalian nih ke ruang hampa udara jadi astronot gitu kan, kalian nggak akan bisa dengar suara karena nggak ada mediumnya untuk menyampaikan suara kalian ke telinga. Kemudian sifat atau ciri-ciri umum gelombang bunyi itu dapat mengalami refleksi, mengalami refraksi, interferensi, dan difraksi. Bunyi mengalami refleksi. Nah, yang pertama bunyi bergaung dan bergema. Tugas kalian itu yang pertama nomor 1, tuliskan pengertian dari gaung dan gema. Dan serta tuliskan contoh dari gaung serta gema. Yang kedua, bunyi mengalami refraksi. Contoh bunyi mengalami refraksi yaitu pada saat kalian tidur malam tuh, tiba-tiba ada petir. Bunyi petir lebih kencang terdengar di malam hari dibandingkan siang hari. Itu kenapa ya? Nah, itu nomor 2. Jelaskan kenapa bunyi petir lebih kencang terdengar di malam hari dibandingkan siang hari. Oke, sudah 2 tugas kalian. Yang ketiga, bunyi mengalami interferensi. Interferensi. Oke, nomor 3, tuliskan penjelasan mengenai bunyi mengalami interferensi. Di buku paket kalian ada, silakan kalian tulis. Kemudian yang keempat, bunyi mengalami difraksi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Karakteristik gelombang bunyi ada 4. Yang pertama, nada. Bunyi yang frekuensinya teratur. Jadi kalau misalnya kalian dengar lagu itu kan enak gitu kan, karena bunyinya frekuensinya udah teratur. Nah, do, re, mi. Nah, itu sudah teratur. Kemudian desa. Desa ini nggak usah dalam pikiran negatif. Desa itu misalnya itu udah namanya desa. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Desa kita kan berbeda-beda, jadi frekuensinya tidak teratur. Kemudian warna bunyi, bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda-beda. Makanya ada suara yang kalau nyanyi itu jelek, nah itu namanya warna bunyi. Kemudian kuat bunyi, kuat lemahnya bunyi yang terdengar dan bergantung pada amplitudenya. Ini dia jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, kalau di bawah 20 Hz itu namanya infrasonik.
Jadi yang dengar itu hanya hewan-hewan seperti gajah. Kalau kalian bisa dengar di bawah 20 Hz, berarti kalian itu adalah oke. Kemudian kalau manusia itu bisanya dengar di frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian apabila lebih dari 20 kHz berarti itu adalah ultrasonik. Ultrasonik itu yang bisa dengar adalah si kelelawar. Oke, cepat rambat gelombang bunyi itu kalian udah pasti tahu, ini udah berulang-ulang kali Miss ajarkan tentang cepat rambat gelombang bunyi. V sama dengan lambda kali F. Oke, cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, kalau misalnya di padat, contohnya apa, Miss? Misalnya nih, ada dua orang nih. Si Tono sama si Tini. Pakai halo-halo. Nih dari kaleng susu bekas nih. Ada tali. Nah, suara si Tono bisa kedengaran sama si Tini. Melalui apa dia? Perantaranya si tali ini. Tali ini kan zat padat. Kemudian zat cair nih, bisa Miss, tapi kita kan berenang nggak bisa bicara Miss. Iya, bukan itu maksudnya. Jadi di sini kalau zat cair ini, misalnya nih, untuk mengukur kedalaman danau, jadi kita bisa menggunakan bunyi gitu kan, bunyi yang kita pantulkan ke danau, kemudian berapa lagi dia naik ke atas ke permukaan. Kemudian kalau gas ini inilah dia kan udara, makanya kalian bisa dengar suara Miss, dengar lonceng itu karena ada gas. Ini untuk rumusnya nak, kemudian ini untuk penjelasannya. Oke, itu aja pertemuan ini. Nah, tugas kalian itu 3, jangan lupa dikirimkan ke email Miss, nggak usah contek-contekan, kerjakan aja sendiri, nanti Miss nilai. Kemudian kalau misalnya jam 6 belum sampai di email Miss, maka nilai kalian, tugas kalian kurang. Oke, Miss nggak main-main. Kalau misalnya nilai kalian fisika C, terus ada lagi 2 mata pelajaran C, maka kalian akan tinggal kelas. Untuk itu Miss mohon sekali untuk serius semester ini. Sudah itu aja. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin C, kemudian banyak minum air putih, olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, dan tetap di rumah aja karena PR kalian kan sudah banyak ya kan. Oke, tim rebahan, tunjukkan kalau kalian adalah tim rebahan. Kemudian tetap berdoa ya nak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga virus ini cepat diangkat sama Allah. Kita mau puasa ya kan, kita mau tarawehan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.